Komentar Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang menyebut aura Presiden Joko Widodo sebagian sudah pindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga masuk dalam bursa potensial capres kini muncul dan diperbincangkan di publik. Sementara itu kemudian Partai Demokrat menyebut sangat berbahaya bagi pejabat tinggi negara ikut dukung-mendukung seperti ini. Lalu bagaimana komentar pihak-pihak terkait? Apakah kemudian ini akan menciderai netralitas proses pemilu mendatang? Untuk menjawabnya sudah bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habib Rohman. Selamat malam Mas Habib. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lancar puasa pertama begitu ya Mas Habib? Alhamdulillah. Baik. Tinggal 29 hari lagi. Baik, langsung dihitung. Oke, ini kemudian tentu menjadi perbincangan publik beberapa hari yang lalu. Kepala BIN sudah mengatakan sebagian aura Pak Presiden ini menuju ke Pak Prabowo. Sudah ada di Pak Prabowo bahkan kalimatnya. Nah, Demokrat juga mengatakan sangat berbahaya, ada kekhawatiran untuk kemudian operasi intelijen begitu ketika sudah ada endorse seperti ini. Bagaimana tanggapan Gerindra? Ya, saya pikir terlalu jauh ya. Lagi disampaikan akan ada operasi intelijen. Bahkan kita juga masih takut-takut mengatakan ini endorse atau bukan. Ya. Jadi tadi hari ini Pak Ketua Harian Gerindra, Pak Sumidasko Ahmad, mengeluarkan perintah ya, maklumat harian bahwa kita kader Gerindra jangan terbang lah kalau dipuji. Intinya begitu. Jangan serta-merta itu diartikan endorsement sehingga kita melupakan kerja-kerja internal kita memaksimalkan kerja untuk kemenangan Pak Prabowo dan Gerindra. Intinya begitu. Jadi masih jauh sekali ya kalau dikatakan ini bentuk dukungan dan lain sebagainya, apalagi sampai akan ada operasi intelijen. Kita nggak kebayang ya. Yang jelas kan kita punya komitmen ya, kita juga punya perangkat dalam memastikan pemilu ini terlaksana sebagaimana diatur di konstitusi kita, yaitu jujur dan adil. Oke, Mas Habib, kalau begitu jadi artinya berpengaruh atau berarti atau tidak komentar dari seorang BG, ya, seorang kepala BIN untuk kita, Prabowo? Ya, kalau dikatakan ada aura itu kan hal-hal yang baik ya, dari Pak Jokowi beralih ke Pak Prabowo, ya tentu kita mensyukuri ya pernyataan tersebut. Masalahnya di mana Pak Prabowo sendiri mengatakan dalam konteks kemiliteran beliau memang paham, beliau seringkali perang dan lain sebagainya, tapi dalam konteks memimpin teritori, seperti memimpin daerah, memimpin wilayah, memimpin negara, Pak Jokowi sangat berpengalaman dan dia sangat kagum dengan Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi ya memastikan kepemimpinannya efektif. Ya, rapat-rapat yang selalu on time dan selalu singkat, to the point dan langsung menyelesaikan arahan direksi menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke, tapi seperti Anda katakan dipelajari ya oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo akui sendiri di depan publik bahwa dia banyak belajar dari Pak Jokowi. Nah, itu kan kita kan kalau dikatakan bahwa auranya Pak Jokowi ada di Pak Prabowo, mulai ada yang berpindah ke Pak Prabowo, ya tentu kita nggak ada masalah. Dari mana kita bisa menganalisa ini akan ada operasi intelijen dan lain sebagainya? Oke, tapi begini Mas Habib, Anda tadi mengatakan pula bahwa ada kesamaan background Pak Prabowo yang juga purnawirawan militer, kemudian Pak BG yang juga dari kepolisian. Artinya kan publik akhirnya mengkaitkan satu sama lain begitu. Bagaimana kemudian Pak Gerindra menjawab kekhawatiran itu? Ada dukungan kekuasaan, dukungan dari orang-orang politik semua gitu loh. Tapi kalau kita mau mengatakan akan ada abuse of power intelijen untuk mendukung calon tertentu, itu dasarnya apa? Gitu loh. Sekarang aja coba kita lihat yang paling faktual, misalnya Partai Demokrat pernah ada gonjang-ganjing kongres dan lain sebagainya. Pak Jokowi mantap mendukung kepemimpinan Pak AHY gitu kan. Oke, baik. Itu nggak ada lah ya, pemerintahan saat ini di bawah Pak Jokowi nggak akan ada intensi untuk menggunakan aparat dan lain sebagainya untuk menodai azas pemilu yang jujur dan adil. Baik, kalau begitu kami akan coba konfirmasi ke pihak Demokrat. Sudah bergabung sama kami Mas Herzaki Mahendra Putra, juru bicara Partai Demokrat.
Halo, selamat malam, Mas Herzaki. Malam, Mas. Baik. Ya, malam, Mas. Baik, Ya, ini Mas. disebutkan tadi oleh Mas Habibur Rahman tidak ada indikasi, tidak ada bukti begitu ketika khawatiran Mas Kamhar mengatakan ada khawatiran operasi intelijen, ada dukungan dari kekuasaan begitu. Bagaimana Demokrat melihatnya? Ya, kalau yang kami cermati terkait dengan pendapat BIN ya, sebenarnya itu kan Pak Kepala BIN itu bicara mengenai aura sebenarnya, yang saya baca. Benar Mas ya, ini kan terkait dengan aura katanya. Saat ini aura Jokowi serai berpindah gitu ke Pak Prabowo. Ya, kalau saya ingin menyampaikan, kalau kami ini kan bukan ahli baca aura ya. Jadi kurang pas kalau komen mengenai aura-aura begitu. Tapi satu hal yang jelas bagi kami, siapapun putra-putri terbaik bangsa ini ya, termasuk Pak Prabowo. Pak Prabowo, Mas Anies, juga Mas Ahaye, ya, itu punya hak untuk maju sebagai capres dan cawapres di pemilu 2024. Ya, mau didukung Pak Jokowi atau tidak. Gitu. Karena menurut konstitusi yang berhak mengajukan capres dan cawapres ini kan adalah parpol atau gabungan parpol gitu, bukan kemauan dari presiden sebelumnya. Kita kan negara demokrasi ini, bukan negara kerajaan. Jabatan presiden itu bukan diwariskan atau diturunkan, melainkan diperebutkan dalam kontestasi yang jujur dan adil sesuai amanah konstitusi. Mas Herzaki, Kalau kami, ya, artinya kalau kami komentar begini, itu gitu. mengkhawatirkan Gimana? atau tidak menurut Demokrat? Karena Mas Kamhar kan jelas berstatement tadi, kalau kita lihat di paket berita bahkan mengatakan netralitas pemilu akhirnya dipertanyakan. Ya, kalau saya sih melihatnya begini ya, gitu. Lagi-lagi yang disampaikan Kepala BIN mengenai aura. Kalau aura, kami ini bukan pakar aura gitu, ya kan? Yang kita lihat nanti bagaimana di lapangan ya tadi. Harapan kita adalah bagaimana pemilu ini bisa berjalan jujur dan adil gitu. Pak Prabowo itu tidak perlu di-endorse siapa-siapa kok. Sama kayak Mas Anies ya, yang dari kami Koalisi Perubahan. Tidak perlu di-endorse mau Pak Jokowi, mau siapapun. Ini kan tokoh-tokoh terbaik kita saat ini, ya kan? Biarkan saja berkontestasi. Ya, mereka dalam gelanggang pemilu, jangan adalah atur sana atur sini, ya berikan kesempatan yang sama. Termasuk siapa, kami masih belum tahu nih apakah Erlangga, apakah misalnya Ganjar atau Mbak Puan, ya biarkan aja lah gitu. Jangan ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi. Nah ini yang tidak baik sebenarnya. Baik. Kalau kami bicara mengenai endorsement tadi, apalagi mengenai BIN, saya kan belum ini juga lah tadi. Lagi-lagi kan BIN bicara mengenai aura. Kalau kami akan cermati sama-sama, harapannya bagaimanapun semua aparat pemerintah itu menjaga dan menjamin netralitasnya. Baik. Di era Pak SBY bisa netral, di era Ibu Mega bisa netral, ya harapannya di era Pak Joko Widodo juga harus netral gitu. Oke, harapan menjaga netralitas kepada aparatur begitu ya, apalagi ini kemudian pejabat tinggi negara. Saya akan kembali ke Mas Habibur Rahman. Mas Habib, seperti apa? Apakah bisa menyanggah apa yang kemudian ketakutan publik tadi soal netralitas? Saya pikir enggak juga ya, kalau Herzaki, Brother Herzaki tadi enggak ada bicara begitu ya. Tapi kalau soal komitmen kita, ya komitmen bahwa aparatur negara, kemudian baik bukan hanya BIN ya, tapi semua, ya ada kepolisian, ada nanti juga bahkan KPU, Bawaslu, DKPP, semuanya netral, ya tegak lurus, menjalankan tupoksinya masing-masing dalam konteks pemilu, dan menjalankan amanat konstitusi bahwa pemilu harus berlangsung jurdil, itu tekad kita semua, komitmen kita semua ya. Jadi itu kita punya track record semua gitu kan yang berkontestasi, apalagi Gerindra. Tentu teman-teman paham kita nggak ada ditanya pernah memanfaatkan institusi-institusi tersebut untuk melakukan perbuatan yang tidak netral dan berpihak kepada kita ya. Bahkan di pemilu pilkada di mana kami kepala daerah dan lain sebagainya juga nggak pernah itu terjadi. Oke, artinya kemudian ketika tadi Bang Herzaki menyatakan harapannya tetap terjaga, tidak ada halang menghalangi begitu. Ini kan kita lihat beberapa waktu terakhir Pak Prabowo seperti mendapat privilege begitu, sering di-endorse presiden bahkan BG sekarang. Ya, bukan gitu kan. Kalau apa yang disebut oleh teman-teman media, endorse dan lain sebagainya dalam konteks politik itu kan hal yang biasa, tapi itu kan bukan menghalangi. Siapa yang menghalangi? Ada nggak gestur kita salah satu dari pimpinan bangsa ini yang menghalangi pihak-pihak tertentu untuk maju? Kan nggak ada. Semua kan sekarang berjalan dinamika koalisi. Ada kalau sejauh ini ya ada 3 koalisi besar atau 4 yang masing-masing berjalan dengan bebas dan merdeka. Tiap hari bisa ketemu, tiap hari bisa ngomong di media, tiap hari bisa kumpul, tiap hari bisa macam-macam gitu kan.
Gimana gitu loh kaitannya ya apa komunikasi yang disebut endorse itu disebut menghalangi pihak-pihak lain. Nggak ada kan? Oke, baik. Kalau begitu saya ke Mas Herzaki kembali. Mas Zaki, seperti apa? Tidak ada upaya halang menghalangi loh, walaupun mengendorse kalau disebutkan Mas Habib tadi hal yang lumrah katanya. Ya kalau dari kami melihatnya tidak lumrah sebenarnya masalah endorse ini. Kan harapan kita bagaimanapun seorang presiden, aparatur negara, siapapun itu tentunya harusnya berada di atas semua. Bukan kepada satu atau dua belah pihak. Nah ini yang kami khawatir nih. Kalau ini dianggap hal yang lumrah sebenarnya gitu ya. Karena kalau kita memberikan ruang sedikit saja untuk hal yang seperti ini ya bagaimana nanti ke depannya. Daerah Pak SBY sudah tegas dan jelas gitu ya. Beliau berada di atas semuanya. Pak Prabowo, Pak Jokowi mau bertarung, bahkan ada besannya. Pak Hatta Rajasa, tapi tetap tidak ada endorsement sama sekali dari beliau ya. Karena beliau ingin menjaga agar pemilu dan demokrasi kita berjalan dengan baik. Nah harapannya tentu Pak Joko Widodo bisa juga menjaga itu. Bagaimanapun Bu Mega punya prestasi, sukses mengantarkan ke penerusnya yaitu Pak SBY ya 2004, lalu kemudian Pak SBY juga punya prestasi tadi, netralitasnya luar biasa, demokrasi dijaga betul, sehingga Pak Joko Widodo waktu itu menang tipis dengan Pak Prabowo, dan harapannya Pak Joko Widodo bisa menyontoh ini dua negarawan yang masih hidup saat ini ya, yang living legend lah kita bilang ya, living presiden yang masih ada saat ini Pak SBY dan Bu Mega, bagaimana mereka menjaga demokrasi di eranya masing-masing tanpa perlu ada endorsement kepada salah satu atau kepada siapapun. Nah ini yang kami lihat, malah kalau kami menyayangkan ini, kami malah khawatirnya jangan-jangan ini upaya mengkerdilkan, malah kalau kami lihat endorsement ini, takutnya dianggap tidak bisa berjalan sendiri, bergerak sendiri secara mandiri, tapi butuh endorsement dari pemerintahan saat ini. Nah ini yang kami nggak mau. Kami sangat meyakini Pak Prabowo dengan Gerindra dan PKB-nya, kami Anies, AHY dengan Nasdem, Demokrat, PKS ya, kemudian ada Mas Saiku, ada Mas Terawan, ada Pak Surapaloh di sini ya, dan kemudian kami lihat juga ada KIB, ya harapan kan bisa berjalan masing-masing. Ini partai politik kok yang punya gelanggang permainan untuk pemilu 2024. Baik, ini kemudian menarik Anda mengatakan jangan sampai ada yang dikerdilkan dengan endorse-mengendorse. Mas Habib, seperti apa menanggapinya? Ya, makanya sedikit cerdas ya menyimak kalimat-kalimat saya tadi, Bung Herzaki ya. Siapa juga yang mengatakan bahwa itu endorsement? Saya kan katakan itu diartikan sebagai endorsement. Kalau kami yang disebut-sebut saja, kami nggak berani GR mengatakan itu endorsement, gitu loh. Tapi yang saya anggap wajar adalah kalimat-kalimat yang disampaikan, gestur, ya, kemudian diplomasi yang disampaikan, itu hal yang wajar. Apa yang tidak wajar sepanjang tidak menghalangi atau tidak mengkerdilkan pihak-pihak yang lain, gitu loh. Misalnya tadi kayak Pak Budi Gunawan mengatakan auranya sudah berubah berpindah ke Pak Prabowo. Yang satu presiden, yang satu menterinya. Hal yang wajar bahwa ada kemampuan baik yang ada di Pak Jokowi menular ke Pak Prabowo karena Pak Prabowo sampaikan sendiri beliau banyak belajar dari Pak Jokowi gitu loh. Jadi jangan berlebihan juga ya, jangan berlebihan atas judgment, menghakimi. Lalu playing victim seolah-olah ini sudah ada kecurangan, sudah ada pengkerdilan, padahal ya masalahnya masalah masing-masing gitu loh. Dinamika masing-masing, dinamika kegamangan ya kan memaksakan calon yang maju sebagai cawapres sementara partai lain menolak. Ya partai lain juga ada, kita tidak saling mengurusi, tidak saling mengkerdilkan gitu loh. Masih jauh sekali gitu. Baik, Mas Habib. Dan tentu kita punya komitmen semua kok menghormati aturan main. Oke, terakhir ke Mas Zaki, Mas Herzaki tadi disebutkan jangan playing victim, kita mengurusi masing-masing begitu. Terakhir dari Anda singkat saja Mas Zaki. Ya kalau kami memang fokus pada partai kami memang dengan juga koalisi perubahan, tapi kan kami sebagai partai yang berada di luar pemerintahan ya punya tanggung jawab moral untuk melakukan check and balances bagaimana agar demokrasi kita ini tetap tegak di jalurnya. Jangan kemudian ada keberpihakan dari satu atau dua belah pihak ya. Mungkin bagi Bang Habibur Rahman itu hal yang biasa karena mengerti. Karena ini kan adalah politik komunikasi tingkat elit. Tapi bagaimana dengan publik yang melihatnya sampai ke grassroots. Sehingga melihat, oh berarti Pak Jokowi mendukung nih. Ini kepala BIN aja mendukung. Ya kan? Nah ini kan seperti ini yang kita nggak ingin terjadi gitu. Ya kan? Ini kan yang kita nggak mau. Bagaimanapun demokrasi, ayo kami yakin dengan teman-teman di Gerindra dan di PKB siap untuk bertarung. Ayo kita bertarung dengan fair dan
jujur adil ya, Demokrat juga bersama PKS dan Nasdem siap juga nih dengan Aniesnya gitu. Oke, Ya, baik. lalu nanti kita lihat dengan yang lain-lain, ayo kita sama-sama bertarung, tidak perlu khawatir. Ini sama-sama hebat, mari kita gunakan ruang pertarungan ini dengan yang gembira dan Baik, jujur dan baik, adil. Mas Zaki. Itu Oke, aja, baik. kami. Terakhir ke Mas Habib, positif atau negatifkah sepakat, ya. apa yang disebutkan Secara garis Pak besar BG sepakat, terhadap Pak ya, Prabowo? Kita punya dinamika masing-masing, punya urusan masing-masing sebetulnya saat ini yang memang sama-sama mulai memasuki fase krusial ya, dan kita tentu punya komitmen ya terus menjaga situasi ini tenang. Sampai saat ini kan masih berlangsung tenang ya, guyup rukun antar partai politik, semua partai itu kita sejauh ini bersahabat, walaupun dalam konteks pilpres ini tentu kita akan punya pilihan masing-masing. Oke, Dan artinya kita saling positif atau menghormati negatif dan begitu saling Mas? menjaga. Statement dari Pak BG kemarin? Ya, berapa? Artinya untuk Pak Prabowo, untuk Gerindra, statement dari Kepala BIN iya, kemarin bagus. positif Ya, atau bagus negatif? sekali dong. Bagus sekali dong. Artinya banyak hal-hal baik yang kemampuan baik yang ada di Pak Jokowi mulai menular berarti ke Pak Prabowo. Itu kan Oke. kita pandangan pernyataan yang sangat bagus. Baik, baik. Oke, kalau begitu kita akan lihat seperti apa nanti. Kemudian terima kasih atas waktu Anda, Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Mas Herzaki Mahendra Putra, Oke, Kepala Badan oke. Komstra Terima DPP kasih. Partai Demokrat telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas-mas kalian.